kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Idam Azwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN. Soal yang pertama, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J. Chogan dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Berdasarkan beberapa definisi, komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J. Chogan dan David Kerr. Di sini ada dua komponen. Yang pertama itu menurut J. Chogan, pendidikan kewarganegaraan mencakup pembelajaran secara formal maupun informal yang berlangsung di berbagai lingkungan seperti keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media, dan lain sebagainya. Pendidikan ini membentuk totalitas warga negara melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan dan beragam. Sedangkan definisi menurut David Kerr, pendidikan kewarganegaraan sebagai proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan ini mencakupi pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan. Kesamaan dan perbedaan dari kedua definisi ini, kesamaannya ada dua. Yang pertama itu tujuan umum. Keduanya berfokus pada pembentukan warga negara yang baik dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban. Kedua, komponen umum. Keduanya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan perbedaan utama dari kedua definisi ini ada dua. Yang pertama itu lingkungan pembelajaran. Menurut J. Chogan, menekankan pada berbagai lingkungan pembelajaran, sedangkan David Kerr lebih menekankan pada proses pengembangan kompetensi kewarganegaraan. Yang kedua, fokus kompetensi. J. Chogan lebih menekankan pada pembelajaran secara luas, sementara David Kerr lebih spesifik pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi keterampilan intelektual dan partisipasi. Soal yang kedua, bagaimana inovasi dalam pembelajaran PPKN dapat diterapkan dalam praktek di kelas? Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat diterapkan dalam praktek inovasi kelas melalui beberapa metode. Di sini saya mengambil metode pembelajaran berbasis konstruktivisme. Inovasi pembelajaran PPKN berbasis konstruktivisme ini dilakukan dengan menggunakan rancangan siklus pembelajaran di kelas. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu tugas mandiri. Memberikan tugas mandiri kepada siswa dan memberikan tugas mandiri untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua itu pemodelan presentasi. Menggunakan media komputer oleh guru untuk memodelisasikan presentasi. Yang ketiga, presentasi dan diskusi debat. Membuat siswa melakukan presentasi dan diskusi debat untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan komunikasi yang baik. Yang keempat itu praktek pembelajaran kewarganegaraan berorientasi kebijakan publik. Melakukan praktek belajar yang berorientasi pada kebijakan publik untuk menghubungkan teori dengan praktek. Soal yang ketiga,
Bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Ebert. Bagaimana kedua definisi tersebut? Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Evert Rogers memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan yang dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter: inovasi sebagai perubahan dasar dalam kombinasi sumber daya yang dapat menghasilkan manfaat atau perubahan positif. Inovasi ini melibatkan pengenalan teknologi baru, pembaruan desain produk, dan penemuan metode dan proses yang lebih efisien. Definisi inovasi menurut Evert Rogers mengembangkan inovasi sebagai proses adopsi ide atau praktek baru oleh individu atau kelompok. Teori difus inovasi dan Roger menjelaskan bagaimana inovasi menyebar dari individu yang pertama kali menerima ke individu yang lain berikutnya. Aplikasi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini memiliki kesamaan yang di sini ada dua kesamaan. Yang pertama itu pembelajaran berbasis masalah. Kedua definisi ini dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran PPKN melalui metode pembelajaran berbasis masalah. Dengan adanya metode pembelajaran berbasis masalah ini, siswa dapat diberikan tugas untuk menemukan solusi berdasarkan masalah-masalah kewarganegaraan yang dihadapi yang memerlukan inovasi dalam pemikiran dan tindakan. Yang kedua itu penggunaan teknologi. Inovasi dalam PPKN dapat melibatkan pengenalan teknologi baru seperti penggunaan media digital untuk memperkenalkan konsep kewarganegaraan atau memanfaatkan platform daring untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi dan debat. Soal yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa manfaat. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama itu peningkatan pemahaman konsep. Pembelajaran berbasis proyek membantu siswa dalam memperdalam pemahaman konsep kewarganegaraan termasuk demokrasi melalui melalui praktek langsung dan penalaran kritis. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Proyek ini melatih siswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan menemukan solusi untuk masalah-masalah demokrasi. Yang ketiga itu peningkatan motivasi belajar. Pembelajaran berbasis proyek seringkali lebih menarik dan menantang daripada metode pembelajaran konvensional sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat itu pengembangan karakter. Proyek ini membantu siswa dalam mengembangkan karakter demokrasi seperti kesopanan, kepedulian, dan kemauan untuk mendengarkan dan bernegosiasi dan berkompromi. Contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas ini seperti proyek pemilihan umum siswa. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang proses pemilihan umum dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu seperti yang pertama, guru memberikan penjelasan tentang proses pemilihan umum dan pentingnya berpartisipasi. Yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memilih calon yang akan menjadi
presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, kelompok-kelompok tersebut membuat kampanye mempresentasikan visi dan misi mereka dan meminta suara dari siswa lainnya. Yang keempat itu hasil pemilihan diumumkan dan siswa yang terpilih memberikan laporan tentang tugas-tugas yang akan mereka lakukan selama menjadi jabatan mereka. Pertanyaan yang terakhir, yang nomor 5, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PPKN yang inovatif? Tantangan dalam penerapan pembelajaran PPKN inovatif ini ada beberapa. Yang pertama itu resentisasi terhadap perubahan. Tidak semua guru rasa nyaman dengan metode baru. Mereka mungkin lebih terbiasa dengan metode konvensional dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Siswa juga merasa kurang nyaman dengan metode yang berbeda dari biasanya. Mereka mungkin lebih suka metode yang lebih pasif seperti mendengarkan ceramah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Materi. Tidak semua materi PPKN mudah diadaptasi menjadi proyek atau kegiatan yang menarik. Teknologi, tidak semua memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran inovatif. Waktu, guru seringkali merasa terbebani dengan banyaknya materi yang harus disampaikan dalam waktu yang terbatas. Sekian jawaban dari UAS saya. Terima kasih.